Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu kitab tafsir penting karya dari ulama abad ke-20 yang sangat berpengaruh, yaitu tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya As-Sa'di. Kita akan mengenal lebih dalam terkait siapa penulisnya, bagaimana setting sosiohistorisnya, latar belakang penamaan dan penulisan kitab, metode dan corak penafsiran, serta dilengkapi dengan contoh nyata penafsirannya. Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu profil penulis dan setting sosiohistoris mufasir. Penulis kitab tafsir ini adalah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama besar dari Arab Saudi. Lahir di kota Unaiza pada tahun 1889 Masehi dan wafat pada tahun 1956 Masehi. Beliau hidup pada masa kerajaan Saudi sedang bangkit di bawah semangat pemurnian tauhid dan pembaharuan pendidikan Islam. Situasi sosial pada masa itu masih banyak dipengaruhi oleh tradisi suku, kebodohan, dan sebagian besar tahayul yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai ulama yang produktif, As-Sa'di berusaha mengembalikan pemikiran masyarakat agar kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa yang mudah dipahami, rasional, praktis, dan penuh hikmah. Lanjut yang kedua yaitu latar belakang penulisan dan penamaan kitab. Kitab ini diberi judul lengkap yaitu Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang artinya tafsir Tuhan yang maha pemurah terhadap firman Tuhan yang maha pemberi nikmat. Penamaan ini menunjukkan kerendahan hati As-Sa'di bahwa tafsir ini hanyalah upaya seorang hamba untuk menafsirkan kalamullah dengan penuh hikmah dan mudah dipahami oleh masyarakat. Latar belakang penulisan kitab tafsir ini adalah keinginan beliau untuk menyederhanakan penafsiran Al-Quran di semua kalangan, baik ulama maupun masyarakat awam. Beliau melihat banyak tafsir klasik itu yang sulit untuk dipahami karena penuh dengan gramatikal yang sulit, sehingga ia ingin menafsirkan ayat Al-Quran itu agar mudah dipahami kembali oleh masyarakat, tentunya dengan bahasa yang sederhana, praktis, sistematis, dan penuh dengan hikmah. Lanjut yang ketiga yaitu metode dan corak penafsiran. Metode yang digunakan Sa'di dalam menafsirkan ayat yaitu metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan atau sistematis sesuai dengan urutan mushaf dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Namun berbeda dari tafsir ilmiah berat, beliau menafsir ayat itu tidak bertele-tele, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan. Corak tafsirnya dikenal sebagai corak tafsir Biroi Al-Mahmud, itu tafsir rasional yang tetap berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salaf. Secara umum, tafsirnya bercorak adabi ijtimai atau hidi, yaitu menekankan pada tiga aspek. Yang pertama tauhid, yang kedua akhlak dan tarbiyah, dan yang ketiga yaitu tadabbur. Beliau menghindari perdebatan teologis dan filsafat yang berat. Sebaliknya, tafsir beliau berfokus pada tujuan yang praktis, pedoman dan petunjuk hidup sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Masuk yang keempat yaitu sistematika penulisan kitab tafsir. Kitab ini terdiri dari 30 juz Al-Quran dan biasanya diterbitkan yaitu pada 8 dan 9 jilid. Setiap penafsiran ayat mengikuti pola yang sederhana. Yang pertama, membaca ayat tanpa menjelaskan gramatikal yang mempersulit pembaca. Yang kedua, menyampaikan makna global ayat. Yang ketiga, menjelaskan hubungan ayat dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah, akhlak, maupun sosial. Uniknya, As-Sa'di tidak selalu menyebutkan sanad atau perbedaan pendapat secara detail. Ia langsung menekankan pada makna ayat sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan juga masyarakat awam. Masuk yang kelima yaitu contoh aplikasi penafsiran. Sebagai contoh, mari kita lihat penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang awalannya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sa'di menjelaskan maknanya dengan sangat indah, yaitu Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Apa yang diwajibkan hanya berada dalam batas kemampuan manusia. Itu merupakan bentuk rahmat dan keadilan Allah. Dari ayat ini, As-Sa'di menekankan prinsip rahmah dan kemudahan dalam syariat. Beliau menulis bahwa Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan seseorang, tetapi untuk memberi pelajaran, mendidik, dan menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan. Beliau kemudian menutup tafsir ini dengan hikmah yang lembut. Maka pujilah Allah atas luasnya nikmatnya dan juga
kemudahan dalam syariatnya. Contoh ini menunjukkan bahwa As-Sa'di tidak hanya menafsirkan secara teks, tetapi menyentuh hati dan membangun kekuatan dan kesadaran spiritual. Jadi teman-teman, tafsir Al-Karim Ar-Rahman karya Sa'di ini menunjukkan pemahaman yang sederhana tapi mendalam. Ia menuntun pembacanya untuk mencintai Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, maknanya dalam, dan cocok untuk semua kalangan. Semoga dengan mengenal tafsir ini, kita semakin yakin bahwa Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana nama dari tafsirnya itu Al-Karim Ar-Rahman. Demikianlah video kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.